Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa setiap kali lidah ini berzikir, langit terbuka dan malaikat turun membawa keberkahan? Setiap kalimat yang keluar dari hati yang tulus menjadi cahaya yang menembus langit dan menggetarkan arasy. Betapa luar biasanya kekuatan zikir yang lahir dari hati yang yakin kepada Allah. Di waktu malam, setelah sholat Isya, saat dunia mulai tenang dan manusia terlelap dalam urusan dunianya, justru di sanalah pintu langit terbuka lebar untuk doa dan permohonan hamba-hamba pilihannya. Waktu ini menjadi rahasia besar bagi mereka yang ingin hidupnya dilimpahi rezeki dan keberkahan yang tidak terduga. Zikir setelah Isya ini bukan sekadar amalan biasa, melainkan senjata spiritual yang mengundang datangnya pertolongan Allah. Ketika seseorang membacanya dengan penuh khusyuk sebanyak 100 kali, maka setiap lafaznya memancarkan energi positif yang membersihkan hati, meluruhkan kesedihan, serta menarik keberlimpahan rezeki dari segala arah. Banyak orang tidak menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya dari kerja keras, tapi juga dari hati yang senantiasa mengingat Allah. Dan barang siapa yang menjadikan zikir ini sebagai kebiasaan malamnya, niscaya dalam hitungan hari, ia akan melihat bagaimana Allah menukar kesempitan hidupnya menjadi kelapangan yang menakjubkan. Waktu setelah Isya adalah waktu yang penuh keajaiban. Inilah saat di mana alam mulai beristirahat, cahaya dunia meredup, dan hati manusia yang beriman mulai berhadapan langsung dengan ketenangan malam. Dalam keheningan itu, Allah membuka pintu langit terakhir, memberikan kesempatan emas bagi hambanya yang ingin mendekat, memohon, dan berzikir. Tidak banyak yang tahu bahwa malam setelah Isya hingga menjelang tidur adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk menarik keberkahan dan membuka jalan rezeki. Pada waktu ini, Allah menurunkan rahmat-Nya secara khusus bagi mereka yang tidak terburu-buru tidur setelah Isya, tetapi mengisi malam dengan zikir dan doa. Saat lidah menyebut nama Allah dengan penuh ketulusan, maka seluruh tubuh pun ikut merasakan getarannya. Zikir setelah Isya ibarat magnet spiritual menarik energi positif, menenangkan hati, serta mengundang datangnya nikmat yang melimpah dari arah yang tak disangka. Bayangkan, di saat banyak orang menghabiskan malam dengan urusan dunia, ada segelintir hamba yang memanfaatkan waktu itu untuk mengingat penciptanya. Itulah orang-orang yang dipilih Allah untuk menerima limpahan rezeki yang tidak biasa. Dalam sebuah atsar disebutkan, siapa yang bangun di malam hari untuk mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya di tengah manusia. Maka tak heran bila mereka yang rutin berzikir setelah Isya sering mendapat kemudahan dalam usaha, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberuntungan. Rahasia besar dari waktu setelah Isya adalah ketenangan spiritual. Ketenangan inilah yang menjadi kunci terbukanya pintu rezeki. Sebab, hati yang tenang akan mudah berpikir jernih, mudah bersyukur, dan mudah menerima ilham dari Allah. Dalam kondisi seperti itu, doa-doa menjadi lebih khusyuk dan niat menjadi lebih lurus. Inilah alasan mengapa zikir setelah Isya mampu menarik kekayaan bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga kekayaan batin, keberkahan waktu, kedamaian hidup. Selain itu, waktu setelah Isya juga merupakan momen penghapus dosa. Saat seseorang menundukkan kepalanya dan menyebut La ilaha illallah dengan hati yang hancur karena dosa, maka Allah menggantinya dengan ketenangan dan rezeki yang baru. Sebab Allah tidak pernah menolak hamba yang datang kepadanya di waktu sepi dengan penuh keikhlasan. Dari sanalah pintu-pintu keberkahan terbuka, pekerjaan menjadi lancar, usaha diberi arah, dan hati dipenuhi rasa cukup. Betapa indahnya apabila setiap malam setelah Isya kita jadikan kebiasaan berzikir 100 kali. Tidak perlu lama, hanya beberapa menit, tapi efeknya luar biasa. Satu zikir bisa mengubah nasib, satu malam bisa membuka peluang rezeki baru. Sebab dalam zikir ada kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, dan kekuatan itu yang menarik datangnya kebaikan dunia dan akhirat. Maka jangan sia-siakan waktu setelah Isya. Jadikan ia sebagai waktu pertemuan rahasia antara diri dan Allah. Duduklah tenang, lafalkan zikir dengan penuh rasa cinta dan harap. Nabat siapa yang mengingat Allah di waktu ini, akan diingat Allah di waktu yang lain. Dan ketika Allah sudah mengingat seorang hamba,
maka tidak ada yang mampu menahan turunnya rezeki, kemudahan, dan kebahagiaan yang telah Allah siapkan. Saudaraku, zikir yang menjadi rahasia kekayaan dan keberlimpahan itu adalah kalimat agung yang disebut kalimat tauhid, la ilaha illallah, wahdahu la syari'ikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi inti dari seluruh ibadah dan sumber segala kekuatan spiritual. Di balik lafaz ini terdapat makna pengakuan penuh bahwa hanya Allah yang maha kuasa, maha kaya, dan tidak ada sekutu baginya. Barang siapa membacanya dengan keyakinan yang bulat, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, melapangkan rezekinya, dan menenangkan hatinya dari segala kesempitan dunia. Kalimat La ilaha illallah berarti tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah bentuk penyerahan total dan kepasrahan penuh kepada Sang Pencipta. Saat hati mengucapkannya dengan yakin, maka seluruh dinding penghalang rezeki mulai runtuh, rasa takut hilang, rasa ragu lenyap, dan diganti dengan keyakinan bahwa Allah lah sumber dari segala yang kita butuhkan. Inilah kekuatan sejati zikir, bukan hanya mengubah nasib, tapi mengubah cara hati memandang hidup dan rezeki. Kemudian kalimat wahdahu la syari'ikalah mengajarkan bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Artinya jangan pernah menggantungkan diri kepada manusia, pekerjaan, atau jabatan. Sebab semua hanyalah perantara, bukan pemberi rezeki sejati. Saat seseorang benar-benar meyakini hal ini, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya dari arah yang tidak ia sangka. Itulah janji Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kalimat berikutnya, Lahul mulku wa lahul hamdu berarti miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Artinya, seluruh kekuasaan, harta dan nikmat yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah. Jika kita ingin kekayaan, mintalah kepada pemilik kekayaan itu sendiri. Ketika seseorang mengakui hal ini dalam setiap zikirnya, maka Allah akan membuka pintu keberlimpahan bukan karena usahanya semata, tetapi karena hati yang tunduk dan bersyukur atas segala pemberian Allah. Dan terakhir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah penguat keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Dia berkehendak, maka yang sedikit bisa menjadi banyak, yang kecil bisa menjadi besar, dan yang sulit bisa menjadi mudah. Maka ketika seseorang berzikir dengan penuh keyakinan, ia seakan berkata, Ya Allah, aku percaya Engkau mampu menjadikan hidupku lebih baik, rezekiku lebih luas, dan jalanku lebih terang. Inilah bentuk keimanan yang menggetarkan langit. Oleh karena itu, bacalah zikir ini 100 kali setiap malam setelah Isya dengan hati yang hadir. Jangan terburu-buru, tapi rasakan setiap lafaznya menembus relung jiwa. Bayangkan saat Anda melafalkan kalimat itu, pintu-pintu langit terbuka dan malaikat turun membawa keberkahan untuk hidup Anda. Setiap satu kali ucapan akan menjadi satu cahaya yang menerangi hidup, membersihkan kesedihan, dan menarik energi rezeki yang besar ke arah Anda. Ingatlah, saudaraku, zikir ini bukan mantra pengundang kekayaan duniawi, melainkan kunci untuk membuka hubungan yang kuat antara hamba dan Tuhannya. Ketika hubungan itu dekat, maka seluruh urusan dunia akan Allah mudahkan. Rezeki datang tanpa diminta, pertolongan tiba tanpa diduga, dan kehidupan menjadi lebih bermakna. Maka teruslah istiqamah dalam zikir ini, karena dari kalimat yang sederhana inilah Allah menurunkan kekayaan yang luar biasa, kekayaan hati, harta, dan keberkahan hidup yang tak ternilai. Saudaraku, ketahuilah bahwa setiap kali seseorang melafalkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syari'ikalah, bukan hanya pahala yang mengalir, tetapi gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat terpancar dari dirinya. Zikir ini menembus langit dan menjadi panggilan bagi malaikat untuk turun membawa rahmat, perlindungan, dan keberkahan hidup. Setiap lafaznya ibarat magnet yang menarik kebaikan, membuka jalan, dan mengundang rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam sebuah hadis syahih disebutkan, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari,
maka Allah memberinya pahala seperti memerdekakan 10 budak, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan, dan dijaga dari setan sepanjang hari. Subhanallah, betapa besar keutamaan zikir ini. Bukan hanya diberi pahala akhirat, tapi juga perlindungan dan keberkahan di dunia. Bayangkan bila zikir ini diamalkan setiap malam setelah Isya dengan penuh rasa harap kepada Allah. Saat dunia mulai sunyi dan hati mulai tenang, ucapan zikir yang mengalir dari hati akan menjadi doa yang paling tulus dan paling cepat sampai ke langit. Di waktu itu Allah melihat siapa di antara hambanya yang masih mengingatnya di tengah keheningan. Dan barang siapa melakukannya, maka Allah sendiri yang akan menurunkan pertolongan dan mengubah hidupnya dari sempit menjadi lapang. Zikir ini juga memiliki kekuatan membersihkan hati dari debu dunia. Saat hati bersih, maka pikiran menjadi jernih. Dan ketika pikiran jernih, langkah menjadi ringan dalam mencari rezeki. Orang yang hatinya kotor oleh keluh kesah, iri, dan rasa takut akan sulit melihat peluang hidup. Tapi ketika ia rajin berzikir, Allah bersihkan hatinya dan bukakan jalan-jalan baru menuju keberlimpahan. Itulah mengapa banyak orang merasa hidupnya berubah drastis setelah istiqamah berzikir, bukan karena keajaiban dunia, tapi karena Allah sendiri yang menuntun langkahnya. Selain itu, zikir ini memiliki daya tolak terhadap kesialan dan keburukan. Dalam keseharian, manusia tidak lepas dari ujian, persaingan, dan gangguan setan yang membuat hidup terasa berat. Namun dengan memperbanyak zikir ini, Allah menjanjikan penjagaan khusus. Hati yang sering menyebut nama Allah tidak akan mudah diguncang oleh kegelisahan, tidak mudah tertipu oleh dunia, dan tidak akan mudah terjerumus ke dalam keburukan yang memutus aliran rezeki. Bagi mereka yang menjalankan usaha, bekerja, atau mencari nafkah, zikir ini bisa menjadi kunci ketenangan dan kejernihan batin. Setiap kali mulut berzikir, Allah menenangkan hati dan memberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Banyak orang gagal bukan karena kurang pandai, tapi karena terlalu gelisah. Zikir menenangkan hati itu membuat seseorang lebih sabar dan akhirnya membuka peluang rezeki yang lebih besar. Inilah kekuatan sejati zikir. Mengubah energi negatif menjadi kekuatan positif yang menarik berkah. Maka jadikanlah zikir ini sebagai teman setia setiap malam. Duduklah tenang setelah sholat Isya, pejamkan mata dan lafalkan zikir itu dengan penuh penghayatan. Rasakan getarannya, hadirkan Allah dalam hati, dan biarkan setiap kalimat menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupmu. Tidak perlu menunggu lama, dalam beberapa hari, engkau akan mulai merasakan perubahan. Hati lebih damai, langkah lebih ringan, dan rezeki mulai berdatangan. Karena sesungguhnya, zikir bukan hanya menenangkan hati, tapi juga mengundang rahmat dan kekayaan dari Sang Maha Pemberi rezeki. Saudaraku, tidak sedikit orang yang telah merasakan keajaiban zikir setelah Isya ini. Banyak kisah nyata yang menggugah hati tentang bagaimana Allah membalas zikir yang diucapkan dengan penuh keikhlasan. Ada seorang pedagang kecil yang tiap malam membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali sebelum tidur. Awalnya, usahanya sepi dan sulit berkembang, tetapi hanya dalam 3 hari, pembeli berdatangan tanpa henti. Ia sendiri terkejut, sebab tidak ada perubahan besar pada dagangannya. Yang berubah hanyalah hatinya yang kini lebih tenang dan yakin kepada Allah. Ada pula seorang pegawai yang hidup pas-pasan dan terlilit utang. Ia mendengar tentang amalan zikir ini dari gurunya, lalu mencobanya dengan sepenuh hati. Setiap malam setelah Isya, ia duduk di sajadahnya, berzikir sambil meneteskan air mata, memohon agar Allah melapangkan rezekinya. Subhanallah, di hari keempat, atas izin Allah, atasan yang dulu jarang memerhatikannya tiba-tiba menaikkan gajinya dan memberikan bonus besar. Ia menangis bersyukur karena baru menyadari bahwa keajaiban zikir datang dari hati yang tulus, bukan dari banyaknya lafaz semata. Tidak hanya dalam urusan harta, banyak juga yang merasakan perubahan batin yang luar biasa. Seorang ibu rumah tangga yang dulunya sering gelisah dan merasa kekurangan, mulai rutin berzikir 100 kali setelah Isya. Dalam beberapa hari saja, hatinya menjadi sangat tenang. Ia tidak lagi mengeluh, dan justru mulai menerima banyak bantuan tanpa ia minta. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetangga memberikan pesanan, kerabat menawari kerjasama, dan rumah tangganya pun menjadi lebih harmonis.
Cerita lain datang dari seorang pengusaha yang hampir bangkrut. Ia sudah mencoba berbagai cara duniawi, tetapi usahanya tetap jatuh. Suatu malam dalam keputusasaan, ia mendengar kajian tentang zikir sebagai magnet rezeki. Sejak itu, setiap malam setelah Isya, ia tidak pernah lalai mengucap zikir ini 100 kali dengan penuh keyakinan. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan kontrak kerja besar yang sebelumnya mustahil. Ia berkata, "Yang berubah bukan keadaan di luar, tapi kekuatan di dalam diriku. Aku merasa Allah lah yang menggerakkan segalanya." Banyak pula para pemuda yang merasakan manfaatnya dalam mencari pekerjaan. Ada yang sudah lama menganggur, lalu bertekad untuk memperbanyak zikir ini setiap malam. Dalam beberapa hari, ia mendapat panggilan kerja dari tempat yang dulu menolak lamaran pertamanya. Ia pun sadar zikir membuka jalan bukan hanya dengan cara yang ajaib, tapi juga dengan cara yang logis, karena hati yang berzikir memancarkan ketenangan dan keyakinan yang membuat seseorang lebih berani dan bersemangat menghadapi hidup. Semua kisah ini membuktikan satu hal. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Barang siapa yang mengingatnya di waktu lapang, Allah akan mengingatnya di waktu sempit. Barang siapa yang mendekat dengan zikir, Allah akan membalas dengan kemudahan. Kekuatan zikir bukan sekadar dalam jumlah bacaan, tetapi dalam kedalaman rasa yang menyertainya. Satu lafaz dari hati yang yakin lebih kuat daripada 1000 lafaz dari bibir yang lalai. Itulah sebabnya zikir ini bisa mengubah nasib seseorang dalam waktu singkat karena ia menggerakkan langit dengan keikhlasan hati. Maka saudaraku, jangan pernah ragu untuk mengamalkannya. Jadikan kisah-kisah nyata ini sebagai bukti bahwa Allah Maha mendengar setiap bisikan hambanya. Jika orang lain bisa merasakan keajaiban zikir ini, maka engkau pun bisa. Mulailah malam ini setelah sholat Isya, duduklah tenang dan lafalkan zikir itu dengan penuh keyakinan. Biarkan lidahmu bergerak, hatimu terhubung, dan jiwamu berserah kepadanya. Niscaya engkau akan melihat sendiri bagaimana Allah membalas zikirmu dengan rezeki, keterangan dan keberlimpahan yang luar biasa. Saudaraku, amalan zikir ini sangat sederhana tetapi memiliki kekuatan luar biasa. Cukup dilaksanakan setiap malam setelah sholat Isya dalam suasana hati yang tenang dan penuh kesadaran. Duduklah menghadap kiblat, lepaskan sejenak semua urusan dunia, lalu niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku berzikir bukan karena ingin dilihat manusia, tetapi semata-mata ingin Engkau ridha dan melapangkan rezekiku dengan cara yang halal dan penuh berkah." Niat yang tulus inilah yang menjadi pondasi utama dari setiap ibadah, karena tanpa keikhlasan, bacaan zikir hanyalah suara tanpa makna. Mulailah dengan berwudu terlebih dahulu, sebab kesucian lahir akan menuntun kepada kesucian batin. Duduklah di atas sajadah, hadapkan pandangan ke arah kiblat, lalu pejamkan mata sejenak untuk menenangkan hati. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan perlahan sambil menghadirkan kesadaran bahwa engkau sedang berbicara dengan Allah, Sang Maha Kaya. Setelah itu bacalah zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Bacalah zikir tersebut perlahan dan penuh rasa, jangan tergesa. Biarkan setiap lafaz menyentuh hatimu. Rasakan bagaimana setiap kalimat mengalirkan ketenangan, menggantikan rasa takut dan gelisah dengan keyakinan. Ingatlah, Allah tidak melihat cepat atau lambatnya bacaanmu, tetapi seberapa hadir hatimu dalam menyebut namanya. Maka, meskipun hanya 100 kali, jika dibaca dengan penuh cinta dan rasa butuh kepada Allah, nilainya akan jauh lebih besar di sisinya daripada 1000 kali yang diucapkan dengan lalai. Setelah selesai membaca zikir tersebut, angkatlah kedua tanganmu dan panjatkan doa dengan kerendahan hati. Ucapkan, "Ya Allah, Engkau Maha Kaya dan aku hamba-Mu yang fakir. Limpahkanlah kepadaku rezekimu yang luas, berkah dan tak terputus. Jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan jangan biarkan aku tertipu oleh dunia." Doa setelah zikir memiliki kekuatan yang luar biasa, karena hati masih dalam keadaan suci, lembut, dan terbuka menerima kasih sayang Allah. Kiat keikhlasan dalam berzikir adalah jangan pernah mengharapkan hasil instan atau pamrih duniawi semata. Lakukan zikir ini karena cinta kepada Allah, karena ingin dekat dengannya. Rezeki hanyalah hadiah tambahan dari ketulusan hati.
Ketika hati benar-benar ikhlas, justru di saat itulah keajaiban datang tanpa disangka. Allah akan memberikan bukan hanya harta, tapi juga ketenangan, keberuntungan, dan kemudahan dalam segala urusan. Agar amalan ini semakin kuat, biasakan dilakukan di tempat yang sama setiap malam. Tempat yang tenang dan bersih akan menumbuhkan rasa khusyuk. Jika memungkinkan, bakarlah wewangian atau minyak kasturi agar suasana hati semakin damai. Hindari suara bising atau gangguan, dan usahakan waktu yang tetap setiap malam. Konsistensi ini akan menumbuhkan kebiasaan spiritual yang kuat. Orang yang istiqomah dalam zikir akan merasakan perubahan besar dalam kehidupannya, baik dari segi rezeki, kesehatan, maupun ketenangan batin. Terakhir, jangan lupa untuk menjaga amal saleh di luar zikir. Perbanyak sedekah, jujur dalam usaha, dan jauhi dosa yang bisa menutup pintu rezeki. Zikir tanpa amal saleh, ibarat air yang mengalir ke tanah yang kotor, tidak akan menyuburkan kehidupan. Tapi zikir yang disertai amal baik, ibarat air hujan yang jatuh di ladang yang subur, akan menumbuhkan keberkahan berlipat-lipat. Maka berzikirlah dengan hati yang ikhlas, hidup yang jujur, jiwa yang penuh syukur, karena disitulah rahasia kekayaan sejati akan terungkap. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah remehkan kekuatan zikir yang keluar dari hati yang yakin. Karena sejatinya, setiap kali seseorang menyebut nama Allah, maka alam semesta turut bergetar menyambut panggilan itu. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi adalah kunci pembuka rezeki dan keberkahan hidup yang mampu mengubah takdir dengan izin Allah. Banyak orang berusaha keras mencari kekayaan, tetapi melupakan sumber sejatinya, yaitu Zat yang Maha Kaya. Maka ketika kita kembali kepadanya melalui zikir, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu keberlimpahan yang sesungguhnya. Tidak perlu ragu, meski hanya dengan membaca zikir ini sebanyak 100 kali setelah sholat Isya, karena di saat itulah doa lebih mudah dikabulkan. Malam yang tenang menjadi saksi bisu perjumpaan antara hamba dan Tuhannya. Bacalah dengan hati yang penuh pengharapan, jangan tergesa-gesa. Biarkan setiap lafaz menembus hati, membangunkan ruh yang lama tertidur dalam hiruk-pikuk dunia. Insya Allah, dalam waktu yang singkat, Anda akan melihat perubahan nyata dalam hidup. Pintu rezeki terbuka, hati menjadi ringan, dan kehidupan terasa lebih tenang. Percayalah, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Barang siapa yang senantiasa mengingatnya, maka Allah akan mengingatnya di sisi para malaikatnya. Rezeki bukan hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari keberkahan doa dan kedekatan dengan Allah. Maka, jadikan zikir ini sebagai bagian dari kehidupan Anda. Jangan biarkan malam berlalu tanpa menyebut nama Allah yang Maha Pemurah. Banyak orang telah membuktikan keajaiban zikir ini. Ada yang terlilit hutang, namun dalam beberapa hari menemukan jalan keluar tak terduga. Ada yang rezekinya seret, lalu setelah rutin berzikir, datang tawaran usaha, klien, atau peluang yang selama ini tidak pernah disangka. Itulah tanda bahwa Allah sedang bekerja di balik tabir kehidupan Anda. Semua bermula dari hati yang ikhlas dan lidah yang basah dengan zikir. Namun, jangan jadikan zikir ini semata-mata sebagai alat mencari harta. Niatkan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena dari kedekatan itulah kekayaan sejati mengalir. Ketika hati dekat dengannya, hidup terasa cukup meskipun sedikit, dan terasa lapang meskipun diuji. Itulah makna kaya yang sesungguhnya, bukan di tangan, tapi di hati. Setiap kali Anda membaca zikir ini, bayangkan bahwa Anda sedang mengetuk pintu surga dan memohon kepada pemilik segala kekayaan. Katakan dalam hati, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu, berkahilah aku dengan nikmatmu, dan jadikan aku hamba yang selalu bersyukur." Dengan doa seperti itu, maka zikir Anda bukan sekadar lantunan kata, tetapi gelombang energi spiritual yang menarik rahmat Allah turun ke dalam hidup Anda. Maka saudaraku, istiqomahlah, jangan berhenti di tengah jalan. Baca zikir ini setiap malam setelah Isya dengan keyakinan yang bulat. Tidak perlu menunggu lama, dalam waktu singkat, tidak akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam hidup Anda. Bukan hanya kekayaan yang datang, tetapi juga ketenangan, kelapangan, dan kebahagiaan sejati yang tak bisa dibeli dengan harta dunia. Karena siapapun yang berzikir dengan hati yang hidup, sesungguhnya telah menemukan kekayaan yang tidak akan pernah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.